Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ke surah Al-Baqarah ayat yang ke-67. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wa idz qala, dan ketika berkata siapa? Musa, Nabi Musa. Kepada siapa? Liqaumi, kepada kaumnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, menyuruh kalian kepada siapa? Menyuruh pada Bani Israel, antadbahu, untuk menyembelih baqarah, sapi awewe. Jadi surat Al-Baqarah surat sapi awewe. Jadi lamun ke aya jadi kurban sawi lelaki sapi awewe ke lelaki berarti bakorun. Lantaran sapi awewe jadi baqarah. Qalu, lantas mereka Bani Israil ini berkata, diperintah oleh Allah untuk menyembelih seekor sapi betina, atattakhiduna, apakah kami akan dijadikan huzuan sebagai bahan ejekan. Qala, kemudian Nabi Musa berkata lagi, Musa yang berkata ya, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, an akuna, dari menjadi minal jahilin, termasuk orang-orang yang jahil. Jahil itu orang bodoh, orang yang takut murka Allah, atau orang yang takut murka Allah. Ini sebuah kisah nanti dilanjutkan kisahnya ke ayat-ayat selanjutnya. Jadi di zaman itu ada laki-laki yang mandul, laki-laki mandul dan laki-laki anu mandul, tidak punya anak, dia hanya punya keponakan. Orangnya kaya raya. Jadi, si laki-laki itu yang mandul, dia kaya raya, tidak punya ahli waris kecuali ponakannya. Maka keponakannya itu, karena dia sebagai ahli waris dan akan mewarisi harta yang begitu banyak, dia bunuh laki-laki itu, yang mandul itu. Dibunuh laki-laki itu, setelah dibunuh kemudian mayatnya dibawa dan disimpan di depan rumah Pak Ajis, disimpan di depan rumah penduduk Bani Israil yang lain. Sehingga ketika penduduk Bani Israil yang disimpan mayat itu keluar dari rumah, melihat di depan ada mayat depan rumahnya, maka waktu itu ada saling membunuh, saling menyerang satu sama lain, karena itu terjadi fitnah. Memfitnah seseorang dengan pembunuhan. Nah, akhirnya ketika mereka berkumpul mau saling serang menyerang, lantas kata salah seorang, bukankah kita punya Rasulullah, punya Nabi Musa? Maka Musa itu kan Rasulullah, Rasul utusan Allah. Maka datanglah mereka kepada Nabi Musa. Musa, kami ini punya kasus seperti ini. Ada orang yang menyimpan mayat di depan ini, ingin menuduh penduduk itu yang membunuh orang ini. Nah, lantas mereka, tolong tunjukkan kepada kami siapa pembunuhnya, pembunuh mayat itu. Lantas turunlah ayat ini, Allah menyuruh kepada Musa bejakeun ka kaum Bani Israil, lamun hayang apal saha pembunuhna, innallaha ya'murukum, Allah menyuruh, antadbahu baqarah, pencit naon sapi.
Jadi kayak lamun hayang apal saha pembunuhna, guru mencit sapi. Mencit sapi. Tapi tidak, itu mah karena perintah Allah khusus. Ayo tiba-tiba orang zaman Musa ke cenah ke zaman Musa ge aya baheula lamun hayang apal pembunuhna kudu mencit sapi. Ini mah nanti mau menggambarkan sifat orang Bani Israil itu seperti apa ketika terjadi sebuah kasus seperti itu. Maka ketika diperintahkan oleh Allah seperti itu, tidak nerima tetap saja. Nah itulah hebatnya Bani Israil itu. Jadi kalau kita diperintah oleh Allah, lantas perintah Allah itu dijadikan sebuah oleh mereka itu banyak cenah orang hayang apal nu ngabunuh kudu mencit sapi gitu. Atuh ngahina gitu maka urang. Nah itu mereka tidak mau menerima perintah Allah. Engkau hayang diberi nyawa, geus diberi nyawa carana tapi ngabangkang. Urang geus saru we gitu. Engkau hayang asup surga, geus diberi nyawa asup surga tapi teu daekeun gitu. Engkau cenah urang teh hayang asup hayang menang syafaat Rasul, geus diberi nyawa carana syafaat Rasul tapi mung gitu. Nah itulah. Lamun urang sia kitu berarti apa bedanya kita dengan kaum Bani Israil. Nah, ini nanti di ayat selanjutnya ya, di ayat selanjutnya itu rewelnya kumaha rewelna orang Bani Israil ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih sapi, kita nanya sapi nu kumaha, umurna sabaraha tahun, warnana nu kumaha, kayak di ayat selanjutnya. Itu rewelna, padahal mah teu kudu rewel. Mun Allah menyuruh menyembelih sapi, tinggal mencit we, tong pada tanya. Akhirnya kelantaran mereka mempersulit, Allah juga akhirnya mempersulit. Nah itu nanti digambarkan di ayat-ayat berikutnya ya. Makanya jangan lewatkan, ikuti channel Paropik selanjutnya. Ikuti episode berikutnya di channel Paropik. Jangan kemana-mana. Itu aja ya, sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala hilapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.